Empat pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung. Sementara baku tembak mewarnai penangkapan seorang pembunuh istri yang buron selama 1 tahun. Seorang perempuan menjadi korban begal di kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongakkan pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri dia. Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Nasib naas menimpa seorang nenek berusia 66 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban babak belur dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya. Ironisnya, pelaku tak lain adalah menantunya sendiri. Suryati, 66 tahun, warga Jalan Halat Gang Tabib, Kelurahan Kota Matsun 2, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, alami luka lebam di wajah akibat dianiaya perampok. Peristiwa bermula saat korban terbangun dan hendak menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba saja diserang pelaku yang masuk ke kamarnya saat keluarga lainnya tengah tertidur pulas. Meski tidak melakukan perlawanan, namun pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan cara dicekik dan membenturkan wajahnya ke lantai. Usai mengambil kalung emas, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama, polisi segera menangkap pelaku IS 52 tahun yang tak lain menantu korban. Diduga pelaku sudah merencanakan aksi perampokan tersebut. Tumbuknya belakang ini, tumbuknya belakang ini. Ya Allah, ini nggak bagus orangnya nampaknya nih. Hei, siapa ini? Siapa ini? Ditekankannya kepala ke tempat tidur. Ya takut nggak bernapas kan, jatuh ke badan ke lantai, jatuh badan ke lantai, habis itu di bawah dihajarnya lagi. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak yang sebagian merupakan ibu rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat mengaku sebagai korban penipuan arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, kerugian dari hasil penipuan mencapai miliaran rupiah. Polres Cirebon Kota mendadak ramai. Belasan ibu rumah tangga datang untuk melapor dugaan penipuan arisan dan investasi bodong. Para korban mengaku sebagai bagian dari puluhan orang yang mengalami kerugian besar akibat ulah pelaku. Modus pelaku adalah menawarkan arisan dan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, uang para peserta justru diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Total korban diperkirakan lebih dari 50 orang dengan kerugian keseluruhan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan sedang menjalani pemeriksaan polisi. Para korban mengaku tergiur setelah melihat status WhatsApp pelaku dan menawarkan investasi dan hasilnya 20% dalam 1 bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Akibat aksi penyerangan tersebut, 1 mahasiswa alami luka senjata tajam di kepala. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas Dipa, Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban, dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar yang menerima laporan
meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Kan itu. Iya, Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam kenapa sampai ada yang beginian, kenapa sampai ada perkelahian. Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam hal belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang, nah itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Sereale menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Sereale, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah, sekarang susah. Enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsi yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.